Bismillahirrahmanirrahim. Terminologi musibah itu ada 3, tergantung objeknya. Kalau musibah menimpa orang baik, maka disebut sebagai ujian. Sikap yang benar, sabar dan istiqomah, hasilnya Allah akan mengangkat derajat kita dunia sampai akhirat. Yang kedua, jika musibah itu menimpa orang setengah baik. Setengah baik itu yang sikap beragamanya kadang-kadang, kadang taat, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak, macam-macam. Pokoknya kadang-kadang aja. Itu namanya peringatan, tanbih. Itu peringatan dari Allah. Maka sikap yang benar, introspeksi, muhasabatun nafsi. Bersyukurlah Allah masih mau mengingatkan. Sebab salah satu bentuk Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah saat Allah menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Yang ketiga, jika musibah itu menimpa orang yang tidak baik, muslim dia, tapi hanya sebatas identitas saja sebagai muslim. Nah, kalau musibah menimpa orang yang demikian, itu namanya azab. Masih tetap bersyukur Allah segerakan azabnya di dunia. Bagaimana jika azab itu Allah akhirkan sampai akhirat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesimpulannya, pertama, jangan mudah kegeeran. Ngaji nggak pernah, ke masjid nggak pernah, dapat musibah tahu-tahu bilang sedang diuji sama Allah. Lah sampean sekolahnya kapan? Loh kok tiba-tiba ikut ujian? Itu nggak logis. Maksudnya yang di luaran sana, yang di sini insya Allah semuanya apapun bentuknya, wa ma asabakum mim musibatin, apapun yang menimpa kita insya Allah mudah-mudahan semua itu adalah ujian. Bahkan bisa jadi menjadi rahmat Allah bagi kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah tegaskan, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, berangkat dari muqaddimah tadi, maka kesempatan pagi ini kita akan coba membahas singkat dalam pertemuan ini satu ungkapan menarik, masaibu qaumin inda qaumin fawaidun. Apapun yang menimpa satu kaum, bagi kaum yang lain itu harus menjadi pelajaran. Bagaimana kita mengambil semua peristiwa ini sebagai satu pelajaran berharga. Sebab kita ini orang-orang beriman yang dikaruniai tidak hanya iman, tetapi juga akal.
Dan subhanallah, kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam agama kita tidak ada istilah kebetulan. Rentetan bencana ini bukan sebuah kebetulan, sebab yang ada adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Qadarullah itu yang ada, takdir Allah. Kalau ini ketentuan dan ketetapan Allah, mutlak pasti ada hikmah, ibrah, pelajaran di balik semua peristiwa ini. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, alam merespon. Ada gempa, ada tanah longsor, ada banjir, ada erupsi gunung Merapi, ada pesawat jatuh, bahkan wafatnya para ulama. Ini semua satu rangkaian yang tentu bukan sebuah kebetulan, tapi ada hikmah, ada makna di balik itu semua, ikhwatal iman. Maka pada kesempatan ini kita akan coba kaji. Ada 7 penyebab turunnya bencana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pertama, melampaui batas. Quran surat Yasin ayat yang ke-19, surat yang paling banyak dibaca oleh masyarakat kita. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumum musrifun. Semua kesialan yang menimpamu, kata Allah, jika kamu ingin mengingat kembali, maka itu akibat dari munculnya qaumum musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu, ikhwatal iman, pertama, mengatakan yang benar itu salah dan menyalahkan yang benar. Itu kan melampaui batas. Kalau dia tahu itu salah, kemudian dia sadar diri, mohon ampun, minta maaf kepada Allah, itu kan hal yang wajar. Itu tidak akan mengundang murka Allah. Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang menciptakan, mengurus kita. Hambanya melakukan kesalahan, sadar itu kesalahan, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa yang dimiliki hambanya. Tapi yang terjadi sekarang, jelas-jelas yang dia lakukan itu kesalahan, tapi dia anggap itu kebenaran. Ini kan melampaui batas, Pak. Usi nafsi wa iyyakum ikhwatal iman. Orang baik dalam pandangan Islam itu bukan yang tidak punya salah dan punya dosa, tetapi orang baik adalah mereka yang punya salah, punya dosa, menyadari, menyesali, mohon ampun, dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Dan tentu yang lebih terpenting juga, mengganti kesalahan itu dengan amal solehnya. Itulah yang disebut dengan taubat. Ini yang pertama. Karena sudah banyak yang melampaui batas. Dulu banyak orang yang tidak mau ibadah, tapi kalau ada orang beribadah itu dibiarkan. Nah sekarang sudahlah tidak mau ibadah. Kalau kita sederhanakan, dulu banyak yang nggak mau ke masjid, tapi kalau ada orang ke masjid ya dibiarkan saja, nggak diganggu baik lisannya maupun perbuatannya. Tapi sekarang orang yang ke masjid itu malah dimusuhi, malah dikata-katain, bahkan malah dicurigai. Ini kan sudah melampaui batas.
Dulu kemaksiatan prostitusi itu menyebar di mana-mana karena dia tumbuh secara alamiah. Nah, sekarang maksiat dikoordinir, Pak. Dalam tanda kutip dilegalkan, difasilitasi. Itu kan melampaui batas. Baik, yang kedua, yang menyebabkan musibah atau bencana itu turun. Quran surat Al-Qasas ayat 59, kedurhakaan dan kezaliman. Maka Allah tegaskan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Allah tidak akan menghancurkan satu bangsa, satu negeri, sampai ada rasul yang diutus kepada penduduknya. Kita cermati, nabi dan rasul masanya sudah selesai, dalam arti nabi dan rasulnya sudah wafat. Penutupnya adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi risalahnya, dakwahnya tidak berhenti, ikhwatal iman. Dilanjutkan para sahabat. Masa para sahabat selesai, dilanjutkan tabi'in. Masa tabi'in selesai, dilanjutkan oleh tabi'in sampai masa kita hari ini dan sampai dunia ini kiamat. Dan tegas Rasulullah mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Yang meneruskan dakwah para nabi dan rasul itu adalah para ulama. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah tidak akan mencelakakan satu bangsa, suatu negeri. Allah tidak akan menghancurkan satu negeri hatta yab'asa, sampai Allah mengutus rasul kepada penduduk negeri tersebut. Tetapi justru mereka mendustakan utusan tersebut. Maka Allah tegaskan di penghujung ayatnya, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak akan dihancurkan penduduk negeri itu. Negeri itu tidak akan dihancurkan kecuali penduduknya berlaku zalim. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat Quran surat Al-Qasas ayat 59 ini, ketika mereka mendustakan para rasul yang bertugas dan mengemban amanah untuk menyampaikan risalah dakwah. Apa yang terjadi hari ini? Ulama dipersekusi, bahkan dikriminalisasi. Kita tidak merujuk kepada satu person, satu orang, tetapi banyak orang, banyak ulama, duat, para ustadz, bahkan ikhwatal iman. Yang kita lihat realitasnya hari ini, agama itu dalam tanda kutip disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Padahal ya, kita ini adalah negara yang berketuhanan, negara yang mengakui keberadaan Tuhan, tapi Tuhannya tidak pernah dilibatkan dalam menyelesaikan problematika kehidupannya. Yang ketiga, kerusakan alam yang sistematis dan masif. Quran surat Rum ayat 41, insya Allah antum semua hafal ayatnya. Itu baru sebagian saja yang Allah dalam tanda kutip cicipkan kepada kita atas apa yang diperbuat oleh mereka. Kata Allah, hanya ba'da, sebagian. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang dimaafkan Allah masih lebih banyak.
Nah, selanjutnya ikhwatal iman yang keempat yang menyebabkan terjadinya musibah itu, di dalam Al-Quran ada istilah al-mutrafun. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-16. Ternyata penyebabnya adalah pemimpin yang melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami ingin menghancurkan satu negeri, kata Allah, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang Allah titipkan kenikmatan duniawi padanya. Jadi kata-kata mutrafun itu termasuk di dalamnya para pemimpin yang dititipi Allah pangkat dan jabatan. Orang-orang kaya yang Allah titipkan kelebihan rezeki, orang-orang yang Allah titipkan popularitas, disegani, bahkan ditakuti, dihormati, dimuliakan oleh manusia di sekitarnya. Mereka itulah yang masuk kepada al-mutrafun, termasuk para ulama, kaum cendekiawan, para intelektual. Semua ini Allah perintahkan untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan dan ketetapan Allah, papasaku, tetapi mereka enggan untuk melakukannya. Mereka berpaling dari jalan Allah. Maka Allah tegaskan fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah ketetapan kami atas mereka, kata Allah, wa dammarnaha tadmira, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Maka kalau kita sederhanakan ikhwatal iman, yang paling berhak dan wajib sekaligus bertaubat di garda terdepan hari ini agar musibah ini tidak berlanjut ke berbagai macam wilayah dari ibu pertiwi yang kita cintai ini, itu para pemimpinnya taubat itu. Loh, kenapa Allah menekankan masalah para pemimpin di sini? Karena seorang pemimpin yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu dampak kebaikannya luas kepada rakyat yang dipimpin. Sebaliknya juga sama. Jika dia melakukan satu bentuk kezaliman, maka dampak kerusakan terhadap rakyat yang dipimpinnya pun itu maha luas, luar biasa. Sebab tasarruful ra'i manutun bimaslahatir ra'iyah. Karena semua kebijakan para pemimpin itu sangat-sangat terkait dengan rakyat yang dipimpin. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang merasa aman dari azab Allah. Orang yang kalau sudah merasa aman dari azab Allah itu sudah tidak ada lagi batas, sudah enggak punya rem lagi dalam melakukan segala bentuk kemaksiatan. Itulah yang tadi di awal kita sebut jatuh pada kategori melampaui batas. Maka dari majelis yang mulia ini, dengan segenap cinta dan kasih sayang, hormat dan ta'zim kita kepada para pemimpin kita, kepada saudara-saudara kita yang Allah titipkan di pundaknya hari ini amanah untuk mengurus dan memimpin dari skala yang paling kecil sampai yang paling besar di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Tubu ilallah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Kalau kezaliman-kezaliman itu tidak dihentikan, subhanallah, dosa orang banyak ini akan Anda pikul, saudaraku. Dosa orang sebanyak ini, sekian ratus juta di negeri ini akan Anda pikul. Selanjutnya yang kelima, penyebab turunnya bencana itu, orang-orang baik diam. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah.
Takutlah kamu, kata Allah, terhadap ujian, fitnah, termasuk di dalamnya musibah, bencana, yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim di antaramu, tetapi orang-orang yang tidak melakukan zalim pun akan terkena bencana. Kenapa? Karena dia mendiamkan kezaliman, mendiamkan kemungkaran yang jelas-jelas tampak di hadapan matanya. Maka ikhwatal iman, mungkin yang melakukan kezaliman dia bisa jadi lupa atau tidak tahu. Ada orang-orang baik di sekitarnya, orang-orang baik, tetapi mereka tahu itu kejahatan dan kemungkaran, mereka diamkan. Ini mengundang bencana. Yang keenam, ikhwatal iman yang Allah muliakan, ini juga bisa merupakan teguran Allah kepada kita untuk tetap istiqomah, bersabar dalam ketaatan. Ini juga bisa menjadi teguran. Karena kadang-kadang kita juga ikut galau. Galaunya rata-rata kan orang-orang taat yang kena itu. Yang pada korupsi nggak ada yang kena bencana itu. Nggak ada yang kena bencana, nggak ada yang kena musibah. Yang kadang-kadang kita bertanya, kenapa bisa begini? Allah jawab dalam Quran surat Hud ayat 15-16. Siapapun yang mencari kehidupan duniawi dengan segala pernak-perniknya, maka kami sempurnakan bagi mereka di dunia, kata Allah, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun, tidak akan dirugikan sedikit pun. Tapi hati-hati, pada ayat yang ke-16 Allah menegaskan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi mereka itulah orang-orang yang kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian lagi kecuali hanya neraka. Dan tidak cukup sampai di situ, wahabitat ma sonau, Allah hapuskan semua kebaikan mereka di dunia, wabatilum ma kanu ya'malu, sungguh sebuah kebatilan apa yang telah mereka perbuat itu. Artinya ikhwatal iman, tidak usah kita heran, apalagi sampai takjub yang luar biasa, bahkan sampai ada keinginan untuk mengikuti perbuatan orang-orang yang zalim, yang dalam tanda kutip Allah selamatkan di dunia ini. Sebab Allah tegaskan, siapapun yang hanya mengejar dunia dengan segala isinya, nuwafi, kata Allah, kami sempurnakan, kami kasih, silahkan, kata Allah, la yubkhasun, tidak akan dirugikan sama sekali, tidak dikurangi. Tapi ingat, nanti di akhirat Anda sudah tidak mendapatkan apapun kecuali hanya neraka. Itu kata-kata Allah. Sebagai penutup, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi yang subhanallah akhir-akhir ini banyak bencana dan seterusnya? Minimal lakukan 4 hal. Yang pertama, berdoa dan mendoakan. Jangan hanya berdoa tetapi juga mendoakan. Berdoa untuk diri kita agar Allah hindarkan dari segala musibah, tapi jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang Allah berikan ujian berupa musibah bencana alam. Allah sempurnakan balasannya, balasan kebaikan atas kesabaran dan ketabahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana tersebut. Jadi berdoa dan mendoakan. Yang kedua, ya, tauhidkan Allah dalam harta duniawi semuanya. Tauhidkan. Ya, artinya apa? Tauhidkan Allah dalam semua hal. Tauhidnya bagaimana? Jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Itu aja.
Gak usah mati-matian. Dan yang terakhir, lipat gandakan amal soleh kita. Lipat gandakan. Kenapa harus kita lipat gandakan? Karena ini zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu termasuk di dalamnya musibah, ini fitnah, ujian dari Allah ini. Kita nggak tahu kapan dan di mana azal itu menjemput kita dengan cara yang bagaimana. Nggak ada yang tahu. Maka satu-satunya berbekallah dengan melipat gandakan amal soleh. Salah satu yang paling strategis melipat gandakan amal soleh itu ya pengajian ini. Pahalanya dapat banyak, dapat pahala i'tikaf, tadi antum niat i'tikaf habis subuh. Dapat pahala mencari ilmu di jalan Allah, dapat pahala silaturahim. Belum tentu di luaran antum bisa duduk berdampingan begini. Kita bisa duduk berdampingan, saling jabat tangan, saling sapa. Tapi di masjid alhamdulillah Allah pautkan hati kita semuanya. Nah ini saja ikhwatal iman yang Allah